wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu akan absensi dulu ya. Ulfa Salwa, Hadira, Devira, hadir. Erika, hadir. Jamalina, hadir, Bu. Apakah kalian siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Kayaknya masih lemes nih. Sebelum kita mulai, kita SBG dulu ya. Iya, Ya, bisa berdiri. Marina menari di atas menara. Kalau Marina begini, terus menari begini, di atas begini, menara gini ya. Jadi gini, Marina menari di atas menara. Kita mulai bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke, semuanya sudah bisa duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis ukuran pemusatan data, yaitu terdiri dari min, median, dan modus. Kemudian yang kedua yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Oke, sebelum kita masuk ke materi ukuran pemusatan data, kita review dulu materi sebelumnya ya. Ayo, ada yang masih ingat tidak kita minggu lalu belajar tentang apa? Jenis-jenis data. Oke, jenis-jenis data dibagi menjadi berapa? Dua. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Ya, silakan Mbak Tari. Dibagi berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pengelompokannya. Oke, kan berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama yaitu sifatnya. Ada yang tahu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Gavira. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif yang merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. Lalu yang kedua itu ada data kuantitatif, yaitu jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Ya, betul sekali. Terus selanjutnya ada berdasarkan pengelompokannya. Ada yang tahu? Oke, silakan Mbak Anita. Berdasarkan pengelompokan, yang pertama itu ada data tunggal, yaitu jenis data satuan yang masih acak, belum diurutkan dan belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Yang kedua ada data berkelompok, yaitu jenis data yang telah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Oke. Jadi tadi itu ada jenis-jenis data. Nah, kita juga pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari penyajian data. Ada yang bisa menyebutkan? Saya belum. Oke, silakan Mbak Erika. Data ada 5, yang pertama ada diagram garis, yang kedua diagram batang, ketiga diagram lingkaran, keempat piktogram, yang kelima tabel. Oke, betul sekali. Nah, tadi kita sudah review materi pada pertemuan sebelumnya ya. Langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu min, median, dan modus. Min adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Nah, di sini bisa dilihat secara matematis dirumuskan sebagai
X bar sama dengan X1 tambah X2 T ditambah Xn per N, dimana X barnya yaitu min, Xn itu data ke N, dan N itu banyaknya data. Kemudian median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, median itu ada data ganjil dan data genap. Jika data ganjil, maka data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data ke N plus 1 dibagi 2. Kemudian untuk data genap, itu nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua data, yaitu data ke N per 2 dan N plus 1 per 2. Kemudian modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak, dengan kata lain merupakan nilai yang sering muncul. Modus itu, jika data yang tidak memiliki modus itu, jika dalam sekumpulan data seluruh nilai-nilainya memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Kemudian, jika dalam sekumpulan data terdapat beberapa nilai dengan frekuensi terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan. Jadi modusnya tidak tunggal. Ini ada nilai ulangan DOI berturut-turut adalah 80, 85, 75, 80, dan 85. Kita cari rata-ratanya. Ini X barnya sama dengan itu 80 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 85 per frekuensinya, yaitu ada 5 sama dengan 415 dibagi 5 sama dengan 83. Jadi rata-rata nilai ulangan DOI itu 83. Nah, dari soal yang tadi, tentukan median dan modusnya. Nah, setelah data diurutkan, yaitu 75, 80, 80, 85, dan 90, mediannya adalah 80. Modusnya itu yang paling banyak, yaitu 80, yaitu terdapat dua nilai. Jadi modusnya itu 80. Soal berikutnya yaitu ini bisa dilihat usia 3 jumlah siswa 9, usia 4 jumlah siswa 18, usia 5 yaitu 23. Tentukan ukuran-ukuran pemusatan data dari samping. Nah, sekarang kita bisa lihat ya kalau tabel ini. Ini untuk tabel ini yaitu usia dikali jumlah. Ini dikali ya, jadi 3 dikali 9 sama dengan 27, 4 dikali 18 sama dengan 72, 5 dikali 23 sama dengan 115. Oke, kemudian ini kita jumlah ya. 9 tambah 18 tambah 23 berapa? 50. Kemudian 27 ditambah 72 ditambah 115 yaitu 214. Kita bisa mencari meannya. Meannya tadi berapa? 214 per 10. Oke, hasilnya 4,28. Kemudian kita bisa melihat modusnya, yaitu yang paling banyak muncul di sini bisa dilihat berapa yang paling banyak, usia 5. Betul, jadi modusnya 5. Jumlah siswa tadi ada 50 ya. Saat ini kita mencari median. Karena jumlah datanya genap, jadi kita harus menghitung rata-rata data ke 25 dan ke 26. Nah, data ke 25 dan ke 26 itu ada di 4 ini ya. Jadi kita bisa menuliskan 4 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi mediannya yaitu 4. Kan sudah berlatih ya. Jadi Ibu akan membagi kalian kelompok, kemudian kalian bisa menyelesaikan LKPD yang Ibu bagi ya. Ya, Ibu. Oke. Untuk ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan yang di tengah itu kelompok 3. Iya. Nah, kalian bisa melihat yang di nomor 2 baliknya. Itu kan tertera ukur panjang lengan atau panjang sepatu atau nomor sepatu
kelompok sesuai perintah, kemudian tuliskan hasil pada tabelnya. Nah, untuk kelompok ini kalian hitung nomor sepatu temannya. Kemudian yang kelompok ini mengukur panjang sepatu temannya dengan menggunakan penggaris. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur panjang temannya dengan meteran garis ini. Oke, sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Waktunya 15 menit ya. Bisa dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang presentasi ke depan ya. Silakan untuk wakilan kelompok 1 terlebih dahulu. Hasil diskusi dari kelompok 1 dengan mengukur nomor sepatu. Dengan nomor sepatu 37, frekuensinya 2. Jadi nilai dikali frekuensi sama dengan 74. Lalu untuk nomor sepatu 38, frekuensinya ada 1. Jadi 38 dikali 1 sama dengan 38. Total frekuensinya ada 3. Lalu total nilai kali frekuensinya ada 112. Terus kita akan mencari dengan 112 dibagi 3 sama dengan 37,3. Lalu untuk medianya 37 data kedua, dan untuk modusnya 37 dari banyaknya data. Oke, terima kasih ya Mbak Rani. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Rani. Kelompok 2 silahkan maju. Di sini saya akan mempresentasikan pengukuran panjang sepatu teman sekelompok. Yang pertama yaitu panjangnya 26,5, frekuensinya 1, nilai kali frekuensinya yaitu 26,5. Yang kedua, nilai panjang sepatunya yaitu 24, frekuensinya 1, nilai kali frekuensi sama dengan 24. Yang ketiga yaitu nilai panjang sepatunya 27, frekuensinya 1, nilai kali frekuensi sama dengan 27. Jadi total nilai frekuensi 3. Total nilai kali frekuensi yaitu 77,5. Sedangkan min-nya yaitu 77,5 dibagi 3 sama dengan 25,83. Medianya yaitu 26,5. Modusnya 3. Karena frekuensinya sama semua. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Nisa. Selanjutnya kelompok 3 bisa maju. Baik Bu. Di sini kelompok kami mengukur panjang lengan dari teman sekelompok. Didapatkan bahwa panjang lengan yang pertama itu 49 dengan frekuensi 1, sehingga nilai dikali frekuensi ialah 49. Lalu yang kedua, didapatkan nilai 49,5 dengan frekuensi 1, sehingga nilai dikali frekuensi adalah 49,5. Lalu yang ketiga adalah 50,5 dengan frekuensi 1, sehingga didapatkan nilai kali frekuensi ialah 50,5. Sehingga total dari nilai kali frekuensi ialah 149. Lalu min dari data tersebut ialah 149 dibagi 3, sehingga didapatkan 49,6. Dan medianya ialah 49,5. Lalu modusnya 50,5. Oke, terima kasih ya Mbak Gafira. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Gafira. Jadi ukuran pemusatan
data adalah nilai tunggal yang mewakili kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data tersebut. Nah, tadi ukuran pemusatan data itu kita tadi sudah belajar tentang min, median, dan modus ya. Sekarang ada yang masih ingat tadi kita sudah belajar tentang apa? Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data tadi dibagi menjadi berapa? 3. Oke. Ada yang masih ingat apa saja? Min, median, modus. Ada yang bisa menjelaskan min itu apa? Saya Bu. Oke, apa Mbak Nisa? Min adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Oke. Kemudian median, ada yang tahu? Ayo Bu. Oke, silakan Mbak Jamal. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Oke, yang terakhir yaitu modus. Ada yang tahu masih ingat modus itu apa? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Rani. Modus adalah nilai frekuensi yang paling sering muncul. Oke, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan. Jika dalam sekumpulan data seluruh nilai-nilainya memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Oke. Kemudian jika dalam sekumpulan data terdapat beberapa nilai dengan frekuensi banyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan. Jadi modusnya tidak tunggal. Oke, betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan ya. Kali ini mandiri ya. Ya Bu. Waktunya 10 menit ya. Ada 10 menit. Silakan bisa dikerjakan. Bagaimana sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Dikumpulkan ya. Apa ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Karena tidak ada, kita akhiri ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya kalian sudah berpartisipasi dengan baik hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.